Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada tayangan video kali ini akan membahas tentang kitab Safinatun Najah, yang pada kali ini kita akan membahas pasal furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang kitab Safinatun Najah, perlu kita ketahui bahwa wudu itu salah satu syarat sebelum sholat. Syarat sholat atau syarat sebelum sholat. Karena apa? Karena sholat kita itu tidak sah ketika tanpa wudu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahu sholata ahadikum ida ahdatsa hatta yatawaddo. Artinya, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kalian jika kalian telah berhadas hingga dia berwudu lebih dahulu. Maka dari itu, yuk kita bareng-bareng membahas kitab Safinatun Najah, pasal furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu eta sitatun genep. Al awalu ari anu kahijina eta aniatu niat. Afani jeung ari anu kaduana eta goslul wajhi, nyata ngumbah wajah. Afalisu jeung ari anu katiluna eta goslul yadaini, ngumbah dengan dua nana, ma'al mirfaqo ini sarta siku dua nana. Arabiu jeung ari anu kaopatna eta mashu syai'in, nyata ngusap sabagian minarosi tina sirah, atau ngusap sabagian perkara tina sirah. Sareng anu kalimana nyata al-khomisu jeung ari anu kalimana eta goslul rijlaini, ngumbah suku dua nana, ma'al kabaini sarta memuncangan dua nana. Sareng terakhir anu kagenepna nyata as-sadisu jeung ari anu kagenepna eta atartibu tartib. Yuk urang bareng bahas-bahas satu-satu. Yang pertama, dalam berwudu, sebelum berwudu kita harus mempersiapkan dulu air. Air di sini yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu sebetulnya banyak, tapi sementara kita fokus pada pembahasan tentang prakteknya wudu. Sebelum pertama kali kita dalam bab wudu yaitu niat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal-amalan itu tergantung daripada niatnya. Terus bagaimana ketika kita wudu? Niat ditempatkan di mana? Niat itu ditempatkan bertepat dengan kita pertama kali membasuh wajah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, niat kita sudah hafal semua. Nawaitu wudu'a li rab'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu ucapan tersebut adalah sunnah. Namun yang wajib dari niat tersebut ada dalam hati kita masing-masing, dalam qalbu kita. Pertama, ketika kita membasuh niat, ketika mengucapkan niat dalam qalbu, yaitu ketika pertama kali kita air masuk, air yaitu mulai membasuh wajah. Yang dinamakan dengan wajah adalah dahi di sini, tempat tumbuhnya rambut, terus ke sini pinggir sampai ke kuping, terus sampai ke bawah dagu. Ini yang dinamakan dengan wajah. Maka ini semua harus teraliri dengan air. Bagaimana kalau ada semacam getah atau apa, itu harus dibersihkan dulu. Karena apa? Karena getah akan menghalangi air sampai kepada kulit daripada anggota wudu yang dalam ini adalah wajah. Itu paham ya? Oke. Untuk yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah
Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Tadi niat itu yang pertama ya. Yang pertama itu yaitu niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Maka pertama kali kita membasuh wajah itu pertama adalah niat. Niatnya apa? Niatnya adalah tadi sudah disebutkan, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhilillahi taala. Saya niat melakukan wudu fardu lillahi taala, atau niat abdi ngahilangkan hadas letik karena Allah taala. Itu sudah cukup. Ya, pertama kan wajah tadi sudah disebutkan, jadi cuma segini. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan beserta dengan siku. Ini yang kebanyakan banyak yang disalahpahami. Banyak yang disalahpahami oleh sahabat-sahabat semua bahwa terkadang ketika prakteknya wudu itu cuma hanya sebatas di tengah-tengah tangan, di tengah-tengah lengan. Padahal yang dinamakan dengan membasuh tangan itu harus dengan siku. Untuk lebih berjelasnya, itu kebanyakan ketika wudu itu cuma segini, ya, kita wudu terus cuma segini, itu tidak sah sahabat. Maka untuk kali ini kami terangkan bahwa wudu itu harus di atas, membasuh itu harus di atas siku 2. Jangan sampai wudu hanya sebatas ini, tidak sah. Gitu. Maka wudu itu harus sampai segini, harus bersih. Bagaimana kalau ada getah, kalau ada cat, kalau ada apa, itu harus bersihkan. Agar jangan sampai ada yang perkara-perkara yang menghalangi perkara daripada air mengalir kepada kulit. Contoh, ada getah nangka, getah apa, itu harus sudah hilang. Itu harus dihilangkan dulu. Itu baru air sampai kepada kulit. Terus yang keempat adalah mengusap perkara daripada kepala. Mengusap sebagian daripada kepala. Maksusaiin minarosi, mengusap sebagian daripada kepala. Bagaimana prakteknya? Prakteknya itu seperti ini. Misal ini air, harus cukup sekian, cukup segini. Di sini juga boleh, ya. Di sini juga boleh. Tapi untuk sunnahnya terus seperti ini. Ya, itu sunnahnya seperti ini. Itu hati-hati. Karena kalau kita wudunya sembarangan, takutnya dikhawatirkan wudu kita itu tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Na'udzubillah ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian yang keempat, tadi yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki di sini harus sampai di atas mata kaki, bukan sampai ke dengkul. Itu lebih baik ya, sampai dengkul juga boleh, cuma yang nggak perlu gitu-gitu amat. Yang diwajibkan di sini adalah membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Itu sudah cukup. Dan jangan tumpah menyela-nyela. Apa itu menyelanya? Menyelai. Jadi jari-jari kaki itu harus kita bersihkan semuanya, daripada kuku ada apa, biar semua kulit teraliri dengan air. Itu yang kelima ya sahabat. Kemudian yang keenam adalah tartib. Apa itu tartib? Tartib itu yaitu melaksanakan sesuai dengan urutan. Jangan sampai pertama niat, sesudah niat baru kaki, setelah kaki wajah, kemudian tangan. Itu tidak boleh. Tapi harus dengan niat pada waktu pertama kali membasuh wajah, terus tangan sampai ke segini, terus apa lagi? Kaki, sebagian kepala. Terus yang kelima adalah kaki, dan yang keenam adalah tertib. Itu sangat simpel, sangat jelas. Ayo kita praktekkan dalam video kali ini. Tapi jangan lupa sahabat, like, subscribe, komen, dan juga share-nya. Oke, yuk kita mulai untuk mempraktekannya. Sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtaru aw ajdam. Yang artinya adalah kullu amrin, hari sakur-sakur perkara, zibalin anu ngabogaan
tingkah ade la yubda'u anu henteu dimimitian fihi dina itu amr bismillahirrahmanirrahim kalawan maca lafaz bismillahirrahmanirrahim bahwa mangka ari itu amr eta abtaru eta cara cacat atawa au anjamu atawa eueuh leungeuna atawa buntung. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya semua ibadah itu sah jika didahului dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadafil asghari farada lillahi ta'ala. Berkumur dan beristinsyak itu berarti menghirup air. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan air yang diambil dengan tangan kanan. Sebaiknya untuk berkumur dan sebaiknya dihirup dengan hidung, lalu menyemburkannya dengan bantuan tangan kiri. Dan dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan telapak tangan. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Seseorang yang berwudu hendaklah betul-betul menyempurnakan wudunya dengan sungguh-sungguh dan melakukan istinsyak, terkecuali jika dia sedang saum. Kemudian membasuh wajah 3 kali, yakni seluruhnya bagian wajah dari batas telinga yang satu sampai telinga yang lain, dan dari batas tumbuh rambut sampai pada bagian bawah jenggot atau dagu. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an dan hadis Humron dari Utsman radhiyallahu an. Dalam membasuh wajah ini juga dianjurkan untuk menyelai-nyelai jenggot. Hal ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, yakni dari ujung jari sampai siku, disertai dengan menggosok-gosok bagian lengan dan membasuh siku dan menyelai-nyelai sela-sela jari. Kemudian dilanjutkan ke tangan kiri dengan cara yang sama. Mengusap kepala dengan sekali usapan atau 3 kali. Itu dengan cara membasahi telapak tangan, lalu menempelkannya di bagian kepala depan, lalu menarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu dilanjutkan membasuh kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga, lalu diputar secara mengusapkan ibu jari bagian luar daun telinga. Kemudian seterusnya yaitu membasuh kaki kanan 3 kali, dimulai dari ujung jari sampai mata kaki, disertai dengan membasuh mata kaki dan menyela-nyela sela-sela jari. Selanjutnya diteruskan ke kaki yang kiri dengan cara yang sama. Kemudian setelah itu setelah selesai disunahkan membaca doa sesudah wudu sambil menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sahabat, telah kita saksikan bersama praktek wudu. Semoga tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek wudu tersebut kami dapatkan dari para guru-guru yang telah mengajarkan tentang tata cara wudu. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para penonton dimanapun Anda berada. Jangan lupa bahwa kita bisa seperti ini
karena guru-guru kita semua. Semoga para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita sekalian mendapat keberkahan zahir dan batin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.